Karena waktu itu cuma ada dua tawaran, kamu mau sekolah di Magelang atau berhenti sekolah, dia bilang kayak gitu. Karena mama dan papa saya sudah tidak sanggup lagi mengurusi saya. Nama saya Krisnaldo Trigus Windri. Saya dilahirkan di Pulau Sumatera, di kota Jambi, 4 Oktober 1996, 22 tahun. Saya dilahirkan dari keluarga yang cukup tidak taat, keluarga yang religius tapi juga keluarga yang sekuler. Artinya saya tumbuh di dalam keluarga yang membebaskan saya untuk mengambil pilihan secara otentik dari apa yang saya hendaki. Jadi emang di keluarga saya tidak pernah dipaksakan untuk melakukan hal-hal yang dipesan atau diminta oleh sang orang tua. Dalam kehidupan beragama pun saya pikir saya dibebaskan untuk memilih apakah saya harus menjadi seorang teis yang taat atau teis yang tidak taat misalnya. Ibu dan ayah saya dua-duanya adalah, walaupun saya dikatakan atau digolongkan sebagai mapan, tapi saya tumbuh di dalam tradisi anti-establishment atau anti kemapanan. Mungkin karena lingkungan tempat saya bermain adalah lingkungan yang cukup punya keyakinan yang radikal terkait dengan bagaimana dominasi agresif kapitalisme menyengsarakan masyarakat misalnya. Atau bagaimana upaya kita untuk menciptakan masyarakat komunal tanpa kelas misalnya. Atau bagaimana melakukan perlawanan terhadap upaya akumulasi surplus value. Jadi saya tumbuh dengan diskursus yang sefundamental itu sehingga membuat saya menjadi murtad dari arus besar keluarga saya di rumah atau keluarga besar saya, mulai dari nenek, eyang dan segala macamnya. Jadi kondisi itu yang jadi cikal bakal kenapa saya tumbuh menjadi anak laki-laki yang berbeda, menjadi anak laki-laki yang cukup dalam bahasa Marx disebut sebagai the man of paradox seperti itu. Saya punya hobi membaca, menulis, sekaligus jalan-jalan. Karena saya punya keyakinan bahwa banyak penelitian sebenarnya, kayak misalnya untuk meminimalisir datangnya Alzheimer ketika tua adalah harus banyak membaca. Bahwa untuk mempunyai banyak kosakata di dalam kepala ya, sehingga dia mengalter saya untuk berangkat menulis, juga harus membaca untuk mengaktifkan critical thinking sehingga saya bisa menganalisis kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja adalah dengan membaca. Jadi membaca itu membuat orang tumbuh di dalam peradaban yang etis, saya pikir. Jadi bukan sekedar wah kamu terlalu teoritis, enggak. Justru itu yang dipentingkan. Karena apa? Karena dengan banyak teori ya, banyak juga persoalan yang bisa kita amati dan kita fenomenologikan, sehingga kita bisa memberi semacam sumbangsi pikiran untuk katakanlah sekedar menyelesaikan konflik yang sedang terjadi karena adanya perbedaan fakta dan opini di masyarakat. Jadi saya pikir membaca adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Sebab Socrates pernah bilang satu-satunya kebaikan adalah pengetahuan dan satu-satunya kejahatan adalah kebodohan. Ya, jadi kalau teman-teman mau tumbuh di dalam kebaikan, kemuliaan, kebermoralan, maka memang harus disuplai dengan bacaan. Jadi kalau teman-teman tidak pernah membaca bahkan, ya saya pikir teman-teman tidak akan tumbuh di dalam kebermoralan yang baik. Teman-teman tidak akan tumbuh di dalam suasana ilmiah, ya karena memang nggak disuplai dengan literasi misalnya, begitu. Nah, kenapa hobi saya menulis? Karena saya beranggapan bahwa menulis adalah satu-satunya cara untuk membebaskan saya dari kebrutalan terasimnya penjara dunia, dari kebrutalan itu, sehingga saya bisa memberi semacam keyakinan pada diri saya bahwa dengan menulis kamu bisa mentransfer keyakinan serupa ke banyak orang, ke samudera khalayak. Karena tulisan saya gak cuma sekedar dibaca mereka yang berada di lingkaran pertemanan saya bermain. Alasan utama kenapa akhirnya saya ada di Magelang adalah sebenarnya ini kaitannya dengan memorabilia atau masa kekanak-kanakan saya di Sumatera atau di Jambi waktu itu.
Karena teman-teman paham sih bahwa peradaban pergaulan di Jambi, di Sumatera itu berbeda dengan peradaban pergaulan mereka yang ada di Jawa. Karena untuk memperbaiki rusaknya moral privat saya atau untuk mentertibkan etika saya yang tidak tertib ketika saya tumbuh di dalam suasana pergaulan di kota Jambi. Dengan alasan itu saya pergi ke Magelang, tentu didasari oleh latar belakang yang panjang. Misalnya, saya pernah terjebak pada pergaulan narkotika. Saya pernah terjebak dan saya pernah disesatkan hanya karena menggunakan sabu-sabu dan ganja, alkohol dan segala macam jenis zat adiktif lainnya. Nah, waktu suram itu papa saya menemukan saya sedang hangover karena dipengaruhi oleh zat adiktif. Akhirnya itu membawa saya ke Magelang. Karena waktu itu cuma ada 2 tawaran, kamu mau sekolah di Magelang atau berhenti sekolah, dia bilang kayak gitu. Karena mama dan papa saya sudah tidak sanggup lagi mengurusi saya sebagai anak pertama. Saya dicemooh, saya dianggap tidak akan berguna, saya dianggap tidak akan mampu bermanfaat pada orang tua. Nah, dari situ akhirnya hati kecil saya tergugah. Apalagi saya melihat hari-hari terakhir saya di Jambi dengan penderitaan sang mama. Karena hampir setiap malam mama saya meneteskan air matanya hanya untuk memikirkan bahwa nanti dia akan jauh dari anak nakalnya. Saya berpikir bahwa oke, hari ini saya tidak menjadi apa-apa, tapi saya akan buktikan kelak bahwa saya akan berubah dan saya akan membahagiakan orang tua saya. Dan itu terbukti bahwa mama dan papa saya cukup bahagia dengan pencapaian saya sejauh ini, dengan prestasi saya sejauh ini. Jadi itu, bahwa pengalaman eksistensial seorang manusia terhadap kesuraman itu tidak menjadi penentu bahwa masa depannya akan lebih suram dari sebelumnya. Aku mencoba untuk menerangkan puzzle yang berantakan itu dengan bilang bahwa aku berhadapan dengan kesadaran palsu baik kesadaran unik, kemudian masuk kepada keautentikan bahwa di Magelang aku mengalami sendu, sedang tangis dan duka. Di Magelang aku mengalami seluruh jenis kebahagiaan sekaligus seluruh jenis penderitaan dalam waktu yang bersamaan. Itu prolognya. Nah, ketika sampai di Magelang, aku diberi 2 tawaran, mau masuk ke pesantren atau mau masuk ke sekolah nasional. Aku menolak masuk ke pesantren dengan alasan karena aku gak punya tradisi yang cukup disiplin, ya, bahwa harus bangun jam 5 kemudian ngaji terus sholat tepat dan lain-lain. Aku gak punya tradisi semacam itu. Akhirnya aku pergi ke sekolah negeri di Gerabak. Nah, di situ karena aku gak bawa isi kepala ketika pergi dari Jambi ke Magelang, akhirnya aku merasa menjadi manusia yang paling bodoh di muka bumi ini. Kenapa demikian? Di sisi lain aku gak punya isi kepala, di sisi lain aku gak bisa bergaul dengan mereka yang adalah orang Jawa hanya karena aku gak punya kemampuan berbahasa Jawa dan berbahasa Indonesia. Aku hanya punya satu kemampuan, yaitu menerangkan semua hal dengan bahasa daerah, dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Jambi. Nah, dari situ akhirnya aku dianggap sombong karena gak bergaul dengan banyak orang asli Magelang. Dari situ juga aku sering dimusuhi, dipandang sebelah mata, dijauhi, bahkan sering dilempar batu tuh. Aku dulu sering dilempar batu sampai akhirnya untuk melawan pesakitan itu, ya udah aku timbulkan lagi sisi yang berbeda, sisi lain yang sebenarnya udah menyelundup di dalam DNA kemanusiaanku, yaitu bangkang. Jadi ya teman-teman paham lah misalnya bahwa selama sekolah aku kerap banget berantem dan masuk BK itu. Entah karena diejek, entah karena dituduh, entah karena dilempar, dan itu untuk apa ya, memberi konsekuensi sebaliknya adalah dengan memukul anak itu atau menghajar dia itu. Sehingga aku waktu itu sering sekali masuk BK karena aku gak pengen aku disinggung, aku disakiti
hanya karena aku punya kebiasaan yang berbeda. Nah, tapi di kelas 3, di kelas 2, di kelas 2 akhir masuk ke kelas 3, aku mulai merubah kebiasaan buruk itu. Aku mulai berani beradaptasi dengan teman-teman yang lain, sehingga aku berpikir bahwa yang salah sejauh ini bukan mereka tapi aku. Kenapa aku menutup diri? Kenapa aku mengasingkan diri hanya karena berbeda pada mereka yang sama dan seragam? Akhirnya dari situ aku keluar dan aku bergaul dengan teman-teman. Dan dari hasil pergaulan itu akhirnya aku mengintrospeksi diri bahwa kalau aku terus-terusan begini, aku gak mungkin pantas disebut sebagai manusia, apalagi makhluk sosial. Karena waktu itu aku adalah seorang siswa jurusan ilmu sosial, bukan jurusan ilmu alam. Jadi dari situ aku mulai berani, aku ngobrol, aku kenal dengan misalnya Vicky, aku kenal dengan misalnya Rizal, Bagus, dan teman-teman yang lain. Akhirnya aku punya keberanian yang lebih, dan keberanian itu aku mulai dengan menjadi MC waktu Hari Sumpah Pemuda di sekolahan. Menjadi musisi waktu itu, abal-abal sebenarnya, main musik, hardcore-hardcorean, joget dan lain-lainnya. Dan aku berupaya untuk, oh ada yang menarik sebenarnya. Jadi waktu-waktu awal aku masuk ke sekolah dengan posisi aku tidak punya teman, akhirnya aku lebih banyak di rumah. Dan karena aku bingung apa yang harus aku lakukan di rumah, akhirnya aku pergi pada bacaan. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, sejak kapan sih tradisi membaca Mas Incis itu dimulai? Sejak SMA, ketika aku tidak memiliki teman-teman. Ketika aku dijauhi oleh mereka hanya karena aku dianggap berbeda. Dari situ aku pergi pada bacaan. Nah, dan ketika aku berteman dengan teman-teman dan maksudnya mulai bisa beradaptasi, teman-teman mulai respect karena apa yang aku ucapkan dan aku ceritakan adalah menyoal apa yang aku baca di rumah. Kayak misalnya waktu itu aku udah berpikir bahwa robot itu akan menggantikan peran manusia. Bahwa Jafar ada seorang teman, dia hendak membuat pulau nuklir yang akan memecahkan krisis dunia. Jadi nuklir bukan untuk kepentingan politik militer, tapi untuk kepentingan penyelesaian krisis sumber daya. Dan aku mendukung itu.